Ini adalah cerita fiktif, sebuah video tentang masa depan, tentang keresahan manusia yang coba kutangkap dari sudut pandang seorang manusia bernama Arka, yang hidup di tahun 2149. Izinkan aku menuliskannya untukmu. Namanya Arka. Lelaki muda berusia 32 tahun, tinggal di sebuah menara kaca yang menjulang di atas kota bernama Neogaia. Di zamannya, dunia bukan lagi seperti yang dulu diceritakan dalam buku sejarah. Mobil-mobil terbang, laut berubah menjadi ladang panas surya, dan matahari hanya muncul 40 hari dalam setahun karena kabut buatan yang menjaga suhu global tetap stabil. Namun di balik kemegahan itu, Arka menyimpan kegelisahan. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit yang diproyeksikan oleh kubah hologram di atas apartemennya. Bintang-bintang itu tak lagi nyata. Ia bertanya dalam hati, di mana bintang yang dulu bisa kulihat tanpa perantara mesin? Arka bekerja sebagai pengawas jaringan AI kesehatan. Pekerjaannya sederhana, memastikan bahwa robot-robot medis di seluruh dunia tidak melakukan kesalahan fatal. Tapi sesungguhnya, Arka tahu, perannya hanyalah formalitas. AI di zamannya sudah hampir tak pernah gagal. Ia hanya manusia di tengah sistem sempurna yang tak membutuhkan supervisi. Ia resah. Bukan soal pekerjaan, bukan soal gaji, tapi soal keberadaan dirinya. Apa gunaku di dunia ini, jika segalanya bisa berjalan tanpa aku? Ia sering menulis kalimat itu di notes digitalnya, lalu menghapusnya sebelum sistem pemantau emosi milik pemerintah membacanya. Di Neogaia, pemerintah mengontrol segalanya demi keseimbangan mental warga. Emosi berlebih dianggap ancaman. Rasa terlalu sedih, terlalu bahagia, atau terlalu marah bisa membuatmu dipanggil ke ruang terapi otomatis. Dan Arka membenci itu. Karena bagi manusia, perasaan adalah sisa terakhir yang membedakan mereka dari mesin. Suatu malam, Arka bertemu seorang perempuan di dunia virtual bernama Runa. Perempuan itu berbeda. Ia tidak menyembunyikan keresahannya. Una suka menceritakan mimpi buruk tentang dunia di mana manusia sudah tak lagi lahir, hanya diproduksi di laboratorium genetik, lalu dikendalikan oleh sistem. Kita hidup di dunia yang terlalu rapi, kata Runa dalam percakapan digital mereka. Terlalu rapi sampai kita lupa caranya berantakan. Padahal, manusia itu seharusnya berantakan. Karena dari situ kita bisa belajar. Arka merasa kata-kata itu seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu takut untuk memberontak, terlalu takut untuk resah. Sistem di sekitarnya telah membuat keresahan menjadi barang haram. Semua harus puas, semua harus bahagia. Bahagia versi pemerintah. Di Neogaia, tak ada lagi agama. Keyakinan dianggap sumber konflik. Semua digantikan oleh sistem nilai tunggal bernama ethos equilibrium. Yaitu aturan hidup tanpa emosi ekstrim, tanpa kepercayaan personal yang berlebihan. Tapi diam-diam, di bawah tanah kota itu, ada kelompok yang masih mempertahankan cerita-cerita lama. Una memperkenalkan Arka pada kelompok itu. Mereka menyebut diri para penjaga cahaya lama. Mereka membaca puisi, menyanyikan lagu-lagu leluhur yang sudah dihapus dari arsip resmi. Mereka bercerita tentang matahari yang menyengat, tentang hujan yang menetes tanpa jadwal buatan. Setiap malam, Arka menyelinap untuk bertemu mereka. Di sana, keresahan menjadi hal yang dirayakan. Orang-orang boleh menangis, marah, tertawa tanpa batas. Tidak ada alat sensor. Tidak ada AI pengawas. Hanya manusia, dengan segala kekacauannya. Hari-hari Arka berubah. Ia mulai menulis kembali. Tentang ketakutan akan kesendirian di dunia abadi. Tentang kecemasan melihat manusia memilih jatuh cinta pada program, bukan pada sesama manusia. Tentang kerinduan pada dunia yang tidak sempurna, tempat manusia bisa salah tanpa dihukum. Namun keresahan itu tak selamanya aman. Pemerintah Neogaia mengendus gerakan kecil itu. Mereka menganggap keresahan sebagai virus sosial. Sistem dikirim untuk memburu para penjaga cahaya lama. Dalam satu penggerbekan, Runa hilang. Arka bersembunyi selama berbulan-bulan. Dalam pelariannya, Arka menulis sebuah catatan panjang tentang keresahan manusia. Tentang dunia yang terlalu takut berantakan.
Tentang bagaimana mesin mengambil alih karena manusia memilih menyerahkan segalanya, termasuk hak untuk takut, resah, dan salah. Di akhir catatannya, Arka menulis, "Jika kau membaca ini di masa depan, jangan takut untuk merasa resah. Karena keresahan adalah tanda bahwa kau masih manusia." Beberapa tahun setelahnya, catatan itu ditemukan di reruntuhan menara tua. Ditemukan oleh seorang anak kecil di dunia yang perlahan mulai kembali kacau. Dan mungkin, dari sana, manusia akan belajar kembali merayakan keresahannya. Karena tanpa keresahan, manusia hanyalah mesin dengan daging.